kita mau puji namanya lewat lagu ini ya. Yang masih duduk Kak Sasa undang, ayo kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau puji Tuhan bareng-bareng ya. Let's go! Let's go! Kita menyanyikan ini dengan iman. Bapa, kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat apa sih Kak? Di saat ku takut dan sedih, di saat coba senyumnya mana dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Kita mau dari awal lagi ya. Bapa, kau jempolnya mana nih? Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, kau baik, ku selalu. Ya bener banget, kita selalu mau dekat dengan Tuhan. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang. Coba kita mau loncat bareng-bareng. Oke, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Siapa ada di sini yang selalu mau dekat dengan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Kak Sasa belum lihat angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Keren banget. Yang selalu mau dekat dengan Tuhan, jangan takut saat kita sedih, saat kita takut, saat kita kecewa, saat senang, gembira. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik ya. Sama-sama kita menyanyikan. Di saat ku takut, coba mana takutnya? Dan sedih, di saat ku senang, coba senyumnya mana? Dan gembira, kau selalu ada. Di sampingnya siapa sih? Di samping kita dong. Buatku selalu ceria. Bapa, kau baik, jempolnya mana? Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus, kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Kita selalu mau apa? Ku selalu mau dekat denganmu. Selalu mau apa? Ku selalu mau dekat denganmu. Ingat ya, kita harus selalu mau dekat dengan Tuhan. Jangan lupa, dia selalu ada buat adik-adik semuanya. Boleh sama-sama ikutin gerakannya Kak Sasa? Oke, coba mana yang di belakang sana? Keren-keren sekali loh. Sama-sama kita mau katakan haleluya ya. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita mau puji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan ini dengan iman ya. Ku mau tetap setia, ku mau senangkan, bisa buat hati yang besar. Let's go! Kita mau sama tepuk-tepuk tangan di atas. Oke, sekarang kita mau buat gerakan ini. Bisa ikutin ya. Keren banget. Sama-sama kita mau nyanyikan dengan iman. Let's go! Hidupku sekarang hanya bagimu Tuhan. Tak mau apa? Tak mau lagi lakukan yang jahat. Ku mau tetap setia. Kita mau apa? Ku mau senangkan. Betul sekali. Sama-sama kita mau loncat ya. Oke. Menjadi miliknya.
dengan iman. Ku mau tetap setia, amin. Ku mau senangkan hatinya. Waktu hidupku secara menjadi, amin, let's go. Menjadi Allah bagi kemuliaannya, melakukan semua perintahnya, mengikut Tuhan sampai akhir. Sama-sama kita mau ikutin gerakannya Kak Sharon. Oke, sekarang kita mau ikutin gerakannya Kak Joyvan. Oke, sama-sama tepuk tangan di atas kepalanya. Mana nih suara dari Joel Kids? Kak Sasa belum dengar? Menjadi keren-keren semua loh. Kita sama-sama mau melakukan kehendaknya, melakukan semua perintah. Amin. Kita sama-sama mau nyanyikan lebih keras. Sewaktu hidupku sekarang menjadi miliknya, menjadi Allah bagi kemuliaannya, melakukan semua perintah. Yeah. Mengikut sampai apa? Oke, mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Mengikut Tuhan sampai akhir dengan lompatan lebih tinggi ya. Oke, sampai akhir. Bisa ikutin gerakan kakak saya di depan sini. Oke, sama-sama kita mau teriakan lo. Yesus kencang banget ya. Bisa ya, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus. Adik-adik, kita udah sembah Tuhan, kita sudah memuji namanya. Lagi kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Sasa mau sama-sama kita undang untuk cari Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau arahkan hati kita ke Tuhan. Yuk sama-sama, Kak Sasa undang untuk semuanya lipat tangan, tutup mata, sambil nyanyikan lagu ini dengan iman. This is my love song. This is my love song for Jesus. For Jesus. Adik-adik yang mungkin masih mainan, semuanya lipat tangan. Sekali lagi Kak Sasa undang, tutup mata. Kita mau arahkan hati kita ke Tuhan. For Jesus, I will worship you, worship Him in spirit. I will worship Him, I will worship Him with. Boleh sama-sama angkat tangan kalian sambil katakan, I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus, forever and ever. I love you Lord, oh I love. Ini penyembahan kami Tuhan. I love, oh I love you Lord, and I love Jesus, forever and ever, forever and ever. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan iman, sambil katakan, ini cinta kami Tuhan. This is my love song.
my love song. Ayo adik-adik, arahkan hati kalian, arahkan semua, taruh semua mainannya. Sama-sama kita mau sungguh-sungguh lebih lagi. For Jesus, for Jesus, oh I will worship Him. I will worship Him in spirit and truth. I will worship Him. I will worship Him with all my heart. Angkat tanganmu, katakan, oh I love you Lord. Oh I love. Ini lagu kami untukmu. Oh I love. Forever and ever I love you Lord. Sing I love Jesus. Oh I love Jesus. Oh I love Jesus. Forever and ever. Forever. Ini Tuhan, setiap lagu kami bawa Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau berkenan atas setiap pujian-pujian kami Tuhan. Biar hati-Mu Tuhan yang disukakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya ingin Tuhan, Engkau Tuhan masuk dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama dengan lebih kuat, nyanyikan ini dengan iman. I will worship Him in spirit. Oh, I will worship Him. I will worship Him with all my heart. Oh, I love. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, I love you Lord. I love you Lord. And I love Jesus. Forever and ever. Oh Tuhan, I love Thee. Ini setiap pujian kami. I love you Lord. Oh I love Jesus. Forever and ever. Selamanya Tuhan, forever, forever and ever, forever and ever, forever. Mari sama-sama kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar dari firman-Mu dapat Tuhan menjadi berkat untuk setiap kami. Hadir ya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Terus Tuhan, berbicaralah Tuhan lewat setiap kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik Jalkis, ketemu lagi bersama dengan Kak Yosua. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Hayo, siapa adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba, ini Kak Yosua melihat dulu nih. Masa, nih kok ada adik-adik yang belum
angkat tangan. Berarti belum siap. Ayo coba Kak Yosua ulangi sekali lagi ya. Yuk, siapa dari adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba diangkat tangannya. Oke, Kak Yosua sudah melihat semuanya pada angkat tangan ini. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan adik-adik. Tapi nanti sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Dan hari ini Kak Yosua berharap kalian buka hatinya. Kalian benar-benar mempersiapkan hatinya. Karena apa adik-adik? Saat kalian membuka hati kalian, itu sama seperti kalian ini juga tanah yang paling subur. Jadi setiap apapun benih firman yang hari ini diberikan, kalian itu seperti tanah yang subur, siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan apapun yang diberikan, dan itu akan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Oke adik-adik, siap ya adik-adik? Yuk, hari ini Kak Yosua mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Kau pertemukan kami lagi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biarkan firman-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, biarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan setiap hidup kami menjadi hidup yang semakin berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yosua ada sebuah pertanyaan nih adik-adik. Nah, adik-adik, siapa dari kalian yang hari ini punya sahabat? Ayo, coba Kak Yosua mau tanya dulu nih. Siapa adik-adik yang nonton firman kali ini yang punya sahabat? Oke, semuanya punya sahabat? Nah, coba adik-adik, kalau Kak Yosua tanya, kira-kira kalau kalian punya sahabat itu bahagia apa enggak adik-adik? Bahagia? Oh iya pasti bahagia dong adik-adik. Karena kenapa? Karena saat kita itu punya seorang sahabat, kita itu punya seorang teman yang akan selalu menemani kita. Mungkin hari ini kalian punya sahabat yang baik. Saat kalian lagi sedih, kalian habis dimarahin orang tua, kalian habis dimarahin sama guru, tapi kalian tahu bahwa kalian itu punya seorang sahabat, ada sebuah perasaan tenang dalam hati kalian saat apa? Saat kalian ngobrol sama sahabat. Bro, tahu nggak? Aku ini habis dimarahin loh sama orang tua. Ataupun kalian mungkin cerita, bro, hari ini aku habis dapat nilai jelek. Terus cuma sesimpel kalian punya teman atau sahabat, tiba-tiba cuma berkata, gak apa-apa, tetap semangat ya. Gimana perasaannya? Bahagia nggak adik-adik? Oh iya bahagia. Hari ini Kak Yosua pun juga bahagia adik-adik. Karena Kak Yosua punya teman-teman yang baik. Dan akhirnya saat Kak Yosua ada masalah, Kak Yosua bisa cerita dengan sahabat. Jadi adik-adik, kalau hari ini kalian punya sahabat di dunia, kira-kira bahagia nggak adik-adik? Bahagia. Coba bayangkan dalam hidup kalian. Kalau kalian nggak punya teman, kalian di sekolah nggak ada teman sama sekali yang bisa bercerita. Kira-kira sedih nggak adik-adik? Kalau lagi ada masalah, terus bingung. Terus ataupun kalian yang hari-hari ini, yang nonton firman hari ini, kalian di sekolah belum punya teman, belum punya sahabat, belum punya ada teman yang benar-benar kalian itu bergaul banget, kalian bisa cerita, kalian bisa bertukar apa sih yang hari-hari ini kalian alami. Kira-kira sedih nggak adik-adik? Sedih nggak adik-adik? Sedih pasti adik-adik. Oleh karena itu, hari ini Kak Yosua mau kenalin nih seorang sahabatnya Kak Yosua yang hari ini juga mau loh jadi sahabatnya adik-adik semuanya. Semuanya mau jadi sahabatnya temannya Kak Yosua ini? Ya, Kak Yosua bilang ya, sahabatnya Kak Yosua yang satu ini itu baik banget. Kak Yosua lagi sedih, selalu ditemenin sama sahabatnya nih. Terus kalau Kak Yosua lagi sedih, Kak Yosua habis dimarahin, atau Kak Yosua dapat nilai jelek, sahabatnya Kak Yosua ini selalu menemani Kak Yosua. Adik-adik mau berteman dengan sahabatnya Kak Yosua ini? Beneran? Mau berteman dengan sahabatnya Kak Yosua ini? Oke, hari ini sama-sama kita buka di Alkitab. Hari ini Kak Yosua mau membacakan di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Nah, hari ini Kak Yosua mau membicarakan atau membahas mengenai sahabatnya Kak Yosua. Yang dimana hari itu sahabatnya Kak Yosua sudah dijanjikan oleh Bapa di surga yang akan menemani Kak Yosua.
Dan sahabatnya Kak Yosua ini akan selalu menjadi penghiburnya Kak Yosua. Seperti di firman Tuhan di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna buat Kak Yosua, buat adik-adik semuanya, buat kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua kalian, jika Tuhan Yesus pergi atau jika Tuhan Yesus naik ke atas surga. Sebab jikalau Tuhan tidak pergi atau jikalau Tuhan tidak naik ke surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Tuhan Yesus pergi, aku akan mengutus dia. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adik-adik, udah mulai tahu kan kira-kira siapa sahabatnya? Kira-kira siapa itu penghiburnya? Siapa itu adik-adik? Yaitu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang memang Tuhan utus. Buat siapa? Buat Kak Yosua, buat adik-adik semuanya. Untuk apa sih adik-adik? Untuk hidup kita ini selalu dihibur. Karena firman Tuhan mengatakan, penghibur itu. Siapa itu penghiburnya? Adalah Roh Kudus. Kalau kalian sedih, kalau kalian lagi marah, kalau kalian lagi mengalami suatu hal yang tidak baik, ada yang namanya penghibur itu adik-adik. Dan penghibur itu bisa di segala manapun itu ada adik-adik. Karena kenapa? Kalau misalkan hari ini Tuhan Yesus itu tidak naik ke surga, misalkan ya adik-adik, Tuhan Yesusnya ada di Semarang. Terus adik-adik yang nonton ini ada di Jakarta, ada di Batam, ada di Malaysia, ada di Taiwan, dimanapun. Ya berarti kalian nggak bisa ngalamin pribadi Tuhan Yesus. Artinya apa? Kalian nggak bisa bersahabat dengan Tuhan. Karena apa? Karena kondisi fisiknya Tuhan lagi ada di Semarang. Kalau kalian mau berteman sama Tuhan Yesus, caranya gimana? Caranya ya kalian harus datang ke Semarang. Tapi hari itu Tuhan Yesus naik ke surga dan dia mengutus pribadi Roh Kudus. Dan pribadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang bisa dimanapun. Mau kalian lagi di rumah, mau kalian ada di sekolah, mau kalian ada di rumah sakit, dimanapun, Roh Kudus itu akan selalu ada di mana? Di hati Kak Yosua. Ada di mana? Ada di hati kalian adik-adik. Dan kalian tidak usah harus jauh-jauh datang ke Semarang buat berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Sesimpel kalian membuka hati kalian, ada pribadi Roh Kudus yang masuk dalam hati kalian dan kalian mengizinkan, Roh Kudus, jadilah sahabat dalam hidupku. Dan Roh Kudus yang memang dia adalah seorang penghibur, dia akan selalu menghibur dalam hidupmu. Dan kalau kalian baca di Alkitab, di Yohanes 16 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan, ia akan menginsafkan dunia. Akan apa? Akan yang namanya dosa. Yang pertama, dosa adik-adik. Adik-adik, kalau hari ini kalian punya sahabat yang baik, kalian punya teman yang baik, pastinya kalau hari ini kalian melakukan kesalahan, kalian misalkan mau mencontek nih, kalian mau mencontek karena nggak belajar, gitu ya. Terus kalian ngomong sama sahabatnya kalian, hari ini aku nggak belajar, kok aku kemarin malam nggak sempet buat aku ini belajar. Aduh, tapi aku nggak bisa ngelakuin ujian. Terus kalian ngomong sama sahabatnya kalian, nyontek aja. Kalau teman atau sahabat kalian ini adalah sahabat yang baik, pastinya akan apa adik-adik? Pastinya sahabat kalian ini akan mengingatkan kalian. Hei Albert, hei Rizky, nggak boleh mencontek. Karena apa? Karena itu dosa, tidak baik. Nanti kalau misalkan sampai ketahuan, nanti kamu bakal dikeluarin sekolah loh. Sama juga sahabat kalian yang hari ini mau kalian undang dalam hidup kalian, Roh Kudus.
saat kalian mengundang Roh Kudus dalam setiap hidup kalian, dan Roh Kudus ini akan mengingatkan dalam hidup kalian. Misalkan kalian mau marah sama orang tua gara-gara kalian habis dimarahin sama orang tua. Tiba-tiba Roh Kudus di dalam hati kalian berbicara, Albert, gak boleh marah-marah loh. Evoda, gak boleh mencontek. Rizky, gak boleh loh kalau kamu ini menyakiti teman-temannya. Kalau kalian tiba-tiba gak bawa uang, terus kalian pengen maling duitnya teman kalian, tiba-tiba Roh Kudus berbisik dalam hati kalian, ingat loh, ini dosa. Karena kenapa? Pribadi Roh Kudus ini akan selalu menginsafkan kita akan yang namanya dosa. Jadi kalau kita punya Roh Kudus sebagai sahabat, enak gak adik-adik? Enak. Akan selalu dituntun kepada sebuah kehidupan, dan hidup kita pun akan menikmati setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan yang kedua adik-adik, firman Tuhan mengatakan, Ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran. Adik-adik, misalkan nih adik-adik, kalian sudah dengar khotbah dari kakak sekolah minggu berkata, ayo adik-adik, jangan lupa harus baca Alkitab. Adik-adik, kalian harus berdoa. Ayo, kalian harus bisa mengasihi Tuhan. Kalian harus bisa mengasihi sama kalian. Lalu, tiba-tiba nih adik-adik, malam-malam kalian udah capek, udahlah, gak usah baca Alkitab. Tiba-tiba, Roh Kudus yang sahabat kalian ini, sahabatnya Kak Yusua juga ini, tiba-tiba cuma berbisik dalam hati kalian. Ayo baca Alkitab. Baca Alkitab itu penting loh. Ayo Albert, jangan lupa untuk berdoa. Ayo Albert, doain temenmu. Itu temenmu lagi ada masalah. Ayo didoain. Terus tiba-tiba kalian udah males. Kalian selama seharian kalian lagi ngalami masalah gitu ya. Terus tiba-tiba kalian bersungut-sungut. Tiba-tiba Roh Kudus ini sangat baik. Ingat Albert, bahwa harus mengucap syukur. Gak boleh bersungut-sungut. Roh Kudus ini akan selalu mengingatkan kita kepada sesuatu hal yang benar. Hidup kita akan dituntun melakukan sesuatu hal yang baik. Dan akhirnya apa? Kita ini akan menikmati. Kita juga akan seperti apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan juga akan suka sama kita enggak? Bakalan suka. Karena apa? Karena ada Roh Kudus sebagai sahabat dalam hidup kita yang akan selalu menuntun kita. Dan yang ketiga adalah mengingatkan kita kepada penghakiman. Bahwa setiap apapun yang kita kerjakan itu ada yang namanya hukum tabur tuai. Kalau kalian gak mau uang kalian dimaling, ya kalian jangan maling. Kalau kalian gak mau dicontek, ya kalian jangan mencontek. Tuhan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita kepada penghakiman. Lanjut lagi adik-adik. Bukan cuma sekedar itu aja. Dia sebagai penghibur, dia akan menginsafkan kita kepada dosa. Dia menginsafkan kita kepada kebenaran dan menginsafkan kita akan penghakiman. Bukan cuma sekedar itu aja adik-adik. Tapi sahabatnya Kak Yosua ini top Marco top. Keren banget. Nih yang harus kalian tahu lagi. Bahwa Roh Kudus di Yohanes 14 ayat 16. Coba dibaca ya adik-adik. Firman Tuhan mengatakan, Aku atau Tuhan Yesus akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepada Kak Yosua, adik-adik, dan kakak sekolah minggu semuanya seorang penolong. Supaya Roh Kudus ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Adik-adik, kalau kalian tahu bahwa Roh Kudus ini adalah seorang sahabat dalam hidup kalian dan ia akan menyertai kamu. Artinya apa? Kalian gak usah takut. Kalian gak usah takut mau besok ada masalah, besok kalian mengalami ujian, besok ada praktek yang kalian gak bisa. Kalian gak usah takut. Karena apa? Ada Roh Kudus atau sahabat dalam hidup kalian yang akan
menemani kalian. Misalkan kalian malam-malam gitu ya, kalian takut, aduh Kak Yosua, aku takut kalau misalkan aku ini sendirian. Nah, orang-orang yang seperti itu kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ada Roh Kudus sebagai sahabat yang selalu menemani dia. Tapi hari ini adik-adik, kalau kalian tahu, kalau kalian membuka hati kalian untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kalian, dan Roh Kudus akan menemani kalian dimanapun kalian berada. Mau kalian sekolah, mau kalian di rumah, mau kalian di sekolah minggu, mau dimanapun kalian berada, ada Roh Kudus yang selalu menyertai setiap hidup kalian. Adik-adik, pesan terakhir dari Kak Yosua. Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat real. Kak Yosua, emangnya senyata apa sih pribadi Roh Kudus? Senyata kalian bisa berbicara kepada teman kalian. Kalian bisa berbicara kepada teman-teman sekolah kalian. Roh Kudus ini sangat nyata dan bukan cuma sekedar dongeng atau omong kosong adik-adik. Saat kalian membuka hati kalian dan kalian mengizinkan Roh Kudus untuk masuk dalam hati kalian, Roh Kudus ini akan menuntun setiap hidup kalian, dan juga Roh Kudus akan berbicara spesifik, akan sangat nyata. Berbicaranya akan banyak caranya. Bisa dari keadaan apapun, dan juga mungkin dalam hati kalian timbul nih sebuah perkataan Roh Kudus. Saat apa sih? Saat kalian membuka hati kalian dan kalian mengizinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kalian. Hari ini Kak Yosua cuma berdoa. Ada hati kalian, ada hati adik-adik yang berkata, Roh Kudus, aku nggak punya teman mungkin di sekolah. Roh Kudus, hari-hari ini aku nggak ada yang mau temenan sama aku. Tapi hari ini aku sudah dengar dari firman-Nya Kak Yosua bahwa ada seorang sahabat yang dijanjikan oleh Tuhan akan menghibur aku, yang akan selalu menyertai aku. Aku mau Tuhan, biarkan Roh Kudus itu masuk dalam hidupku dan menemani aku. Kalau kalian berdoa seperti itu adik-adik, sekecil itu aja, Roh Kudus akan masuk dalam hidup kalian. Mau Roh Kudus jadi sahabat kalian? Beneran mau? Beneran mau ya? Yuk, hari ini Kak Yosua tuntun dalam doa ya. Yuk, semuanya pejamkan matanya sambil benar-benar berdoa, minta Roh Kudus dalam hidup kalian ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan benar-benar berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu. Biarkan hari ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus masuk. Roh Kudus, temani kami ya Tuhan. Roh Kudus, bantu aku dalam setiap kelemahanku. Mungkin aku sukanya marah, mungkin aku ini sukanya mencontek. Tapi Roh Kudus, masuk dalam hatiku ya Roh Kudus. Ingatkan aku Roh Kudus, supaya aku ini bisa sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan, bertahtalah dalam hatiku lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua telah berdoa dalam ucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kita sudah di penghujung acara. Artinya apa? Kak Yosua hari ini mau doa berkat buat kalian. Buat 1 minggu ke depan, lebih bersemangat dan lebih menjalani bersama dengan sahabat kalian, bersama dengan Roh Kudus, makin nyata lebih lagi. Oke adik-adik, terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan berkat-Mu Tuhan melimpah dalam setiap hidup kami. Hamba berdoa buat 1 minggu ke depan, biarkan setiap hidup mereka adalah pribadi yang dituntun oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, biarkan dimanapun mereka berada, mereka adalah terang dan garam bagi dunia ini, dan hidup mereka makin berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di ibadah online ini lebih bersemangat dan lebih berantusias di dalam Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semua telah berdoa dalam ucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. See you.